biasanya rata-rata pelayanan yang terjadi di puskesmas nanti akhirnya muaranya juga akan ke rumah sakit juga. Sehingga kami tidak membatasi, oh ini harus pengaduan yang masuk di rumah sakit, enggak. Semua aduan yang masuk kami akan kita respon, kita tindak lanjuti di hari yang sama. Paling banyak pasti yang jelas adalah terkait pelayanan rujukan, di mana pasien yang mungkin sudah sampai rumah sakit ternyata mungkin tidak bisa dijamin, itu kurang lebih ada. Atau bahkan di bedah mulut itu bisa sampai 30 sampai 1 jam. Satu pasien karena tindakannya itu juga membutuhkan tingkat presisi yang cukup tinggi. Jadi harus membedah, kemudian melihat saraf yang berhubungan. Jadi prosesnya memang lama gitu. Jadi ada beberapa poli misalnya yang berhubungan dengan gigi itu ada yang mungkin maksimal 20 pasien, 30 pasien. Tapi kalau untuk yang poli-poli yang pelayanannya mungkin lebih cepat seperti poli dalam, kemudian saraf itu biasanya tidak ada pembatasan, biasanya sampai 60 lah. Kurang lebih sampai 60 pasien dalam sehari. Tapi setiap rumah sakit tentunya punya kebijakan masing-masing. Sehingga kita pun juga tidak memaksa, oh dalam sehari harus 60. Enggak. Gitu. Kemampuan dokter juga ya. Betul, kadang ada dokter yang sudah sepuh, itu kan nggak mungkin kita paksa untuk melayani 60 pasien, kan kasih. Namanya dokter juga manusia ya. Ada capeknya. Iya, betul. Butuh istirahat ya. Bukan robot ya. Jadi ada jedanya lah. Jadi teman-teman yang penting adalah ini sudah eranya teknologi ya. Dimudahkan dengan antrian online ini. Betul. Kalau di tingkat lanjut bisa min 30 ya, bisa 1 bulan kemudian sudah ngantri bisa. Tapi kalau yang vaskes tingkat pertama H-1, jadi kalau mau ngantri besok boleh nih, buka mobile JKN, pilih tanggalnya besok, nanti sudah dapat antrian. Atau di hari H itu juga, hari H bisa. Di hari H itu pilih antrian. Dan selama ini memang belum ada batasan ya di hari itu maksimal berapa pasien ya. Tapi mungkin juga kalau bisanya malam yo kasihan juga kalau malam-malam ya kan, terlalu malam ya itu kan dokternya juga lelah. Jadi memang dikembalikan juga ke vaskesnya dan diri kita sendiri juga ya, untuk bisa mengatur, memanage waktu ya supaya mendapatkan pelayanan yang optimal ya kan. Ini selama ini ya kendala yang tadi sudah disampaikan juga ya, ada percampuran antara antrian online dan juga antrian manual. Nah, ada nggak kemudian juga mungkin kendala yang sering dihadapi masyarakat mengadu, entah itu kendalanya remeh-temeh ataupun sampai yang berat, namanya tempat aduan kan betul. Orang yang paling dicari. Baik. Apa maksudnya yang menarik? Jadi kalau boleh cerita sedikit, saya ini memegang atau bertanggung jawab atas 7 rumah sakit ataupun 7 fasilitas kesehatan. Yang pertama adalah yang paling besar di Magelang ataupun di Karesidenan Kedo itu di RSUD Tidar. Kemudian ada di RS Suroyo, RSJ. Kemudian di RST Dr. Sujono, kemudian di RSUD Merah Putih, RS Harapan, kemudian klinik Balkesmas dan klinik Panti Bahagia milik Dr. Mia. Nah itu saya ketika ada kendala terkait pelayanan di rumah sakit ataupun pelayanan ataupun keaktifan kepesertaan apapun itu yang berhubungan dengan CKN, pasti pasien akan menghubungi kami karena di rumah sakit sendiri pun juga kami menempel atau meminta rumah sakit untuk menempel poster kami. Jadi ada setiap rumah sakit itu ada minimal ada 5 titik poster untuk kontak ataupun BPJS 1 namanya, BPJS 1 yang bisa dihubungi di masing-masing rumah sakit di seluruh Indonesia. Itu pasti ada petugasnya. Dan itu bisa dihubungi, biasanya juga akan mengikuti jam kerja, tetapi biasanya kalaupun masuk di hari Sabtu atau Minggu pun akan tetap kita respon. Karena yang namanya keluhan kita tidak pernah tahu, kendala kita juga nggak pernah bisa prediksi. Nah itu tugas dari BPJS 1 untuk memastikan bahwa
respon awal ini sudah tertangani dengan baik. Kemudian nanti apabila membutuhkan koordinasi dari internal kami, nanti kami yang akan menyampaikan kepada internal kami. Nah, terkait aduan-aduan ini, ya paling banyak pasti yang jelas adalah terkait pelayanan rujukan, di mana pasien yang mungkin sudah sampai rumah sakit ternyata mungkin tidak bisa dijamin, itu kurang lebih ada, karena memang ada hal-hal ataupun pelayanan yang tidak dijamin oleh BPJS Kesehatan atau JKN, itu pun tertuang dari peraturan presiden. Nah, itu nanti yang tugas kami ataupun bagaimana kami menjawab kepada pasien secara normatif, utamanya juga dengan bahasa yang asertif supaya penerimaan pasien pun juga lebih mudah. Sama sampai dengan saat ini HP saya ini masih bunyi. Jadi saya ini karena pegangnya 7 rumah sakit yang besar, jadi aduan ini bisa boleh dibilang itu non-stop ya? Iya, sama seperti call center ya. Jadi selalu masuk dan tapi tetap kita respon apapun itu. Ya, tetapi memang ketika kita sedang istirahat pun juga akan kita jawab di esokan hari. Kemudian untuk keluhan-keluhan yang lain biasanya tentang cara peralihan kepesertaan, kendala kepesertaan itu nanti prosesnya seperti apa itu kami jelaskan dari situ. Jadi banyak hal yang mungkin bisa ditanyakan kepada BPJS 1 di masing-masing rumah sakit, karena di setiap rumah sakit pasti ada, dan Bapak Ibu viewer kawan Merdeka tidak perlu khawatir kalau misalnya ada kendala di rumah sakit, bisa disampaikan ke BPJS 1 terkait pelayanan, terkait kendala medis dan lain sebagainya pun juga disampaikan ke kami. Silahkan, di setiap rumah sakit ada di posternya, nanti mungkin di rawat jalan, di rawat inap, kemudian di bangsal dan lain sebagainya pasti akan ada titik-titik poster tersebut. Nah, nanti mungkin bisa dicantumkan untuk yang di wilayah Magelang ya Mas boleh. Di kontaknya masing-masing gitu. Ya mungkin seperti itu ya. Selain Mas Diko juga ada berapa petugas? Baik, jadi di kantor cabang Magelang ini ada 4 kabupaten kota yang menjadi wilayah yuridiksinya. Yang pertama adalah Kabupaten Magelang, kemudian ada Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Wonosobo. Nah, di setiap kabupaten ini kan rumah sakitnya ada 4-5 rumah sakit. Nah, itu setiap wilayah sudah ada kontaknya masing-masing. Gitu. Jadi setiap petugas ini bertanggung jawab dalam satu wilayah kabupaten itu. Jadi pasti bisa dihubungi. Kadang pun juga keluhan yang terjadi di Vaskes tingkat pertama juga masuk ke kami. Karena pun juga biasanya rata-rata pelayanan yang terjadi di puskesmas nanti akhirnya muaranya juga akan ke rumah sakit juga. Sehingga kami tidak membatasi, ini harus pengaduan yang masuk di rumah sakit, enggak. Semua aduan yang masuk kami akan kita respon, kita tindak lanjuti di hari yang sama. Di hari yang sama. Betul, gitu. Kecuali kalau misalnya hubungannya dengan medis yang harus membutuhkan koordinasi dengan spesialis dan sebagainya, yang memang istilahnya kita bilang hard complaint, nah itu memang membutuhkan waktu. Di kami SLA ataupun service level agreement-nya adalah 1-3 hari untuk pengaduan. Masuk langsung ke kami. Jadi kalau di Magelang Mas Diko sendiri ya? Kalau saya ada 2 orang, untuk yang satunya dengan Mbak Nadia. Nah, untuk Mbak Nadia ini lebih ke klinik yang lebih kecil, tetapi jumlahnya lebih banyak. Kalau saya jumlahnya mungkin hanya 7, tapi rumah sakitnya besar. Betul. Jadi kalau teman-teman menemukan poster ya di rumah sakit besar, ini gambarnya. Ini orangnya. Sedikit cerita, kalau saya waktu makan misalnya malam-malam gitu, tiba-tiba ada konsumen yang, Mas, yang jaga di rumah sakit ini ya. Wah, iya. Sampai jadi akrab akhirnya. Gitu. Jadi tugas saya akhirnya juga melekat di kehidupan sehari-hari. Gitu. Tetapi saya juga tidak terus menjadi terus gimana ya, enggak, karena ya itu sifat melayani itu memang harus ada sih dalam diri staf pemberi layanan publik.